Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Waalaikumsalam. Saya sudah berada di samping Mas Kholidi yang dulu saya idola-idolakan ya. Bisa aja. Idola karena filmnya, Idola Ma Azam. Mas, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Halo, Alhamdulillah. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Ya, syuting lancar ya? Syuting alhamdulillah lancar ya. Sekarang lagi masuk judul sinetron stripping yaitu Love Story di SCTV setiap hari jam 5 sore. Tonton ya. Oke, siap. Mas Kholidi, kan dari 2008 ya kalau nggak salah ya? Ya betul. KCB ya? Dan bisa eksis sampai sekarang nih, khasiatnya apa? Karena kan Khasiat. Karena kan yang saya tahu nih Mas Kholidi tidak keluar dari jalur ya, tetap ada pesan moral dan itu kan nggak mudah ya. Ya. Ya, dulu waktu syuting dengan Om Deddy Miswar kan ceritanya beliau jadi Kiai Lutfi atau mertua ya di KCB di film Ketika Cinta Bertasbih. Waktu syuting di Magelang ya, setelah dari Mesir kan kita syuting di Indonesia, salah satu di Magelang tuh ya, di Jawa Tengah. Itu Om Deddy Miswar mengatakan bahwa Kholidi, kamu sukses atau enggaknya itu ukurannya setelah 5 tahun. Setelah kamu 5 tahun kamu masih masuk TV, berarti kamu sukses sebagai aktor. Jadi ukuran sukses atau enggaknya artis itu 5 tahun. Kata beliau, kadang ada artis yang sukses melejit setahun, 2 tahun hilang. Ya kan? Nah ukurannya setelah 5 tahun, apakah kamu masih masuk TV atau tidak? Dan saya berkarir dari tahun 2008, sekarang sampai 2022 masih ada sinetron saya. Masih ada nge-host juga di SCTV maupun di Indosiar. Ya alhamdulillah berkah. Ya saya ngerasa ya karena doa orang tua, sekarang punya istri juga doa istri, doa mertua, ya alhamdulillah seperti itu ya. Dan kalau dibilang resepnya atau khasiatnya apa ya, saya rasa memang kita tuh harus punya karakter. Ya. Punya karakter. Mau jadi apapun itu, mau jadi pengusaha, mau jadi aktor, artis itu harus punya karakter ya. Seperti Mas Melki aktif di kegiatan kemanusiaan berarti kan punya karakter juga ya. Itu yang dibutuhkan, kita jangan menjadi orang lain ya. Saya dikenal sebagai aktor berdakwah. Di Instagram saya kan aktor berdakwah. Itu memang saya punya prinsip seperti yang pernah saya sampaikan ke Mas Melki ya dan teman-teman semuanya bahwa nomor satu kalau ada tawaran sinetron maupun film saya tidak mau berada dengan pegang tangan, pelukan atau ciuman gitu kan. Dari sebelum saya nikah dari usia 19 tahun main film dari 2008 udah punya prinsip itu. Kedua cek dulu skenario Islami atau tidak gitu kan. Kalau Islami saya ambil atau enggak film cerita religi tapi mendidik. Saya pernah tuh seperti film Mars dengan Acha Septriasa dengan Kinar Yosi syuting di Oxford University maupun di Gunung Kidul waktu itu. Dan juga ada film Krisye, saya main nama Vino Bastian, itu juga kan film tentang legenda penyanyi yang ceritanya memang mu'alaf gitu kan. Jadi saya cek dulu skenario bagus dan nggak ada adegan pelukan dan lain-lain saya mau. Dan memang banyak saya nolak tawaran hingga nilai 200-an juta, peran utama, sinetron dan lain-lain. Tapi ada adegan pelukan dan lain-lain sebagai peran utama saya ditawari, ya mohon maaf saya tolak. Gitu. Nah, susah nggak sih keluar dari karakternya Abdullah Khairul Azam? Iya, saya sampai 2008, 2009, terus 2010 ada sinetron dari film KCB disinetronkan terusannya kan. Terus 2011 ada judul banyak dalam Mihrab Cinta dan lain-lain, masuk film Tendangan dari Langit, ada Cinta Suci Zahrana dan lain-lain, banyak ya film saya. Memang nggak mudah, jadi ibarat kata kayak Mas Rano Karno, dikenal sebagai Sidul ya, mau main film apa aja panggilnya ya Dul, gitu Bang Dul. Saya juga panggil Azam aja, mau main film apa, jadi pelatih sepak bola kayak sutradaranya manggilnya ya Mas Azam gitu kan. Jadi kalau lepas dari karakter pasti pernah ya bermain film atau sinetron karakter lain beda sama Azam pasti pernah. Tapi emang sudah menjadi seperti trademark aja gitu kan buat saya ya, orang kenalnya Azam. Seperti sekarang saya bermain sinetron sebagai nama perannya Asad, mungkin penulis ngambil dari nama saya Kholidi Asadil Alam, Asad kan, macan artinya kan. Itu panggilannya juga ada sebutannya Papa Men gitu kan, ceritanya punya anak yang udah lama nggak ketemu. Tapi ya itu tadi gitu kan, saya tetap aja dikenal sebagai Azam, dipanggil Ustadz Azam dan lain sebagainya. Tetap ya? Tetap. Namanya Muhammad Khairul Azam ya? Iya, Abdullah Khairul Azam. Abdullah Khairul Azam. Oke. Nah, selain berdakwah ya, tentu Mas Kholidi juga acting dipelajari ya. Iya. Dan ini kalau teman-teman ngikutin Instagramnya beliau pernah membuka pelatihan dan juga nanti ikut bermain di filmnya yang pendek. Iya, film pendek ya. Apa sih yang perlu diperhatikan kalau orang tuh pengen jadi aktor gitu? Ya, yang pertama harus sesuai dengan passion dulu. Apakah betul gitu kan ingin menjadi aktor, ingin menjadi artis? Harus suka dulu ya. Kalau suka otomatis untuk belajar itu nggak sulit insya Allah ya. Terus berikutnya mau belajar.
Terus dengan belajar dengan cara apa? Nonton film, nonton sinetron, terus latihan olah vokal, latihan olah suara, ya, melafalkan huruf konsonan maupun vokal a, i, u, e, u dan segala macam. Itu ya, itu dasar-dasar. Dan juga kita harus punya kepekaan. Namanya aktor itu bisa membaca suatu kehidupan, jadi punya rasa. Kadang orang berpikir acting itu cuma di raut muka, padahal enggak, gitu kan? Ya. Sebenarnya acting itu kata Om Dedi Petet ya atau Om Slamet Raharjo ya, guru-guru saya acting di teater ya, gitu kan. Itu mengatakan sebenarnya dari hati memang, gitu kan. Kalau kita mengucapkan dialog itu dari hati, dari perasaan kita, otomatis penonton juga bisa menerima dan nyampe ke hatinya penonton. Jadi kadang orang berekspresi sedih gitu kan, berusaha wajahnya disedih-sedihin, padahal bukan wajahnya gitu kan. Tapi hatinya dulu, gitu kan. Kita harus ingat kejadian sedih apa nih, gitu. Kalau nggak bisa memasuki sebuah skenario sedihnya itu misalnya jadi tukang becak, kita nggak bisa seolah-olah merasakan sebagai tukang becak, empati yang nggak dapet, kita nggak bisa simpati. Kita harus mengingat kita pernah sedih apa nih. Misalnya sedih kita lagi merantau keluar kota, kangen sama orang tua, nah itu diingat tuh rasa itu, gitu kan. Yang penting feel sedihnya dapat. Feel sedihnya dapat dari rasa dulu. Jadi jangan berusaha membentuk wajah untuk sedih gitu kan, membentuk wajah sedih baru acting, itu salah gitu kan. Itu salah. Ya nggak apa-apa. Masuk aja sini. Nah, ini ada anak saya, maaf ya. Bentar ya. Nah, acting tersulit Mas Holidi yang ini susah banget ini. Pernah ketika apa? Ya kalau acting tersulit, saya pernah menjadi tukang becak juga pernah ya gitu kan. Dulu ada judul FTV ya, ceritanya itu jadi tukang becak. Judulnya Ketika Guru SD Sakit. Itu kan juga ratingnya, serinya tinggi waktu tayang gitu. Itu saya jadi tukang becak. Jadi banyak adegan yang ceritanya sedih gitu kan ketika mengayu becak itu gitu kan karena mau mengorbanin becaknya demi membantu biaya gurunya yang sakit gitu kan, mau jual becaknya sampai ribut sama istrinya dan lain segala macam ya. Waktu itu saya ditelepon ibu saya gitu kan, kamu FTV ini ya jadi tukang becak, kamu jangan ngecewain ya katanya acting kamu karena tetanggamu di sini banyak tukang becak di kampung saya di Bangil gitu kan, ya. Ya itu kan itu seru banget ya, alhamdulillah sih. Tapi pas tayang orang-orang pada nangis sedih gitu kan. Kebetulan lawan main saya waktu itu Oki juga gitu kan ya. Oki yang pemain film Ketika Cinta Bertasbih juga itu jadi istri ceritanya. Dia kaget ya pas nonton saya tuh ikut nangis juga gitu karena dia scene-nya dikit, saya banyak banget gitu kan. Dia terharu juga gitu untuk acting saya gitu. Nah itu jadi tukang becak itu saya pernah gitu, dan saya rasa banyak hal lah gitu kan. Saya jadi pelatih sepak bola pernah di Tendangan Dari Langit. Oh, Tendangan gitu Dari kan, Langit ya. Gitu kan. Dengan banyak ya, mau di Ayunda waktu itu, Giorgino Abraham, artis-artis yang awal-awal berkarir melalui film itu terus sekarang melejit, itu banyak banget ya. Jadi alhamdulillah sampai sekarang masih bisa eksis ya. Karena nomor satu memang komitmen, punya karakter dan menjaga baik ya. Gitu kan, jangan telat waktu syuting, di lokasi syuting, harus sabar, nunggu gitu kan. Kadang orang berpikir, gua syuting cuman 10 menit, 15 menit, setengah jam lah. Setengah jam itu udah bisa paling lama tuh, adegan paling sulit itu. Maksudnya take itu depan kamera, tapi nunggunya males, protes-protes, komplain gitu kan kepada kru atau scheduling, itu jangan juga gitu kan. Karena saya pernah dapat nasihat dari para aktor senior, artis senior itu bahwa sebenarnya kita tuh dibayar juga untuk menunggu. Oke. Orang berpikir hanya pada saat take ya. Iya. Gitu kan, dibayar pada saat take. Enggak. Kita itu dibayar juga pada saat menunggu. Jadi kita tuh kayak kantoran aja ibaratnya kan. Udah. Enggak, itu pas duduk baru sini. Yuk. Oke. Ya. Jadi intinya ada penasehat aktor senior ya, artis senior, bahwa kita kerja ini, syuting ini jangan hanya berpikir ketika take doang gitu kan kerjanya. Habis itu nunggu lama mengeluh gitu kan. Padahal kita dibayar juga untuk menunggu gitu kan. Jadi kalau syuting kan kadang callingan jam 7 pagi gitu kan. Kita take terus jeda nunggu 2 jam, 3 jam, 4 jam baru take lagi. Itu udah biasa di lokasi syuting, sampai malam juga biasa gitu kan. Jadi untuk teman-teman yang mau mencoba acting ya, memang proses yang pertama itu adalah menunggu. Iya. Siapapun peran kita harus on time, tepat waktu ya. Banyak gitu kan, kayak Bang Dude Herlino pernah cerita ke saya juga, dulu dapat peran cuma dikit, nunggunya lama gitu kan. Tapi beliau bisa sukses seperti sekarang juga karena kesabaran itu. Belajar, nunggu gitu. Oke. Terakhir Mas. Ya.
KCB 3. Nah, boleh Mas, mungkin ada update apakah mau dibikin film lagi atau masih belum ada kabar nih? Ya, KCB 3, saya terakhir ketemu Kang Abik, beliau menyampaikan bahwa sudah ada novelnya, tinggal launching gitu kan. Jadi tunggu aja gitu kan, sama ada gitu kan. Karena banyak yang nanya di Twitter saya juga, kira-kira ada pemain baru nggak di KCB 3? Pasti ada penambahan karakter, itu pasti ada. Tapi yang penting azamnya tetap ada. Azamnya tetap ini. Insya Allah doain sehat, panjang umur. Amin, amin. Mudah-mudahan sukses terus Amin, dan amin. juga KCB 3 segera diproduksi ya. Amin ya. Amin, oke. Thank you. Terima kasih Mas ya. semuanya. Yo. Oke, thank you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.